Perlihatkan dengan baik-baik tatapan anak kecil ini. Dia sedang melihat ibu kandungnya merayu orang lain. Di perjalanan pulang, anak laki-laki ini terjatuh dan terluka. Ibunya dengan aneh menjilat luka anaknya. Kemudian, sepedanya diberikan ke anaknya untuk didorong. Ibunya bersama pria yang baru saja ia kenal masuk ke dalam rumah. Di rumah sudah tidak ada air panas. Ia menyuruh anaknya untuk pergi meminjam. Anaknya tidak setuju. Kemudian, anaknya hanya bisa menurutinya. Setelah pulang, ia mendengar suara ibunya dengan pria tersebut, dan hanya bisa berdiri diam di depan pintu. Tidak berani untuk masuk ke dalam. Keesokannya, ibunya masuk ke dalam mobil. Orang asing. Dia hanya menunggu diam di belakangnya. Kali ini, ia melihat pria gemuk di depannya. Merasa sangat jijik, ia pun membalikkan badan lalu pergi. Di malam hari, Xiao Qiu di rumah, memakan mie instan. Sangat renyah dan enak. Bagaimana anak yang begitu kecil memiliki ibu seperti ini? Dia masih harus bagaimana? Ibunya di bar, bermain dengan sangat bahagia. 6 hari kemudian, ibunya pulang ke rumah, dan membawa pria asing. Xiao Qiu terbangun, mengatakan ke ibunya bahwa dia lapar. Ibunya memarahinya. Beberapa hari ini, anaknya selalu dijaga oleh pria gendut ini. Bila tidak ada dia, Xiao Qiu mungkin sudah akan mati kelaparan. Tapi ibunya tidak berpikir seperti itu. Ia merasa anaknya kelaparan adalah karena kesalahan pria tersebut. Bahkan pacar barunya memeras kekayaannya. Anaknya dipaksa diam di sampingnya. Lalu ia menunduk tanda setuju. Pacar barunya berdiri, lalu membuat ribut di restoran. Ketiganya pun datang ke rumah si pria gendut. Tapi dia benar-benar tidak bisa mengeluarkan begitu banyak uang. Pria gendut memanggil pacar wanita itu datang. Lalu ia masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba terdengar suatu suara. Si Huizi masuk ke dalam dan melerai si pria gendut. Ada pisau buah yang tertusuk di perutnya. Keduanya pun terkejut. Mereka menaiki kereta, kabur dari rumah, bersembunyi di tempat yang jauh. 2 bulan kemudian, Huizi mendapatkan kabar pihak keluarga tidak ada yang melapornya, dan mengira pria gendut itu bunuh diri. Keduanya pun senang, tapi setelah kembali mereka harus melewati kehidupan seperti apa. Aban di tengah malam memasuki toko di sekitarnya dan mencuri uang. Xiao Qiu di sana juga mengikuti kedua orang kabur. Biaya keluar yang tinggi selama 10 hari membuat sekeluarga menjadi tidak punya uang lagi. Huizi menyuruh anaknya untuk menemui ayahnya meminta uang. Huizi melihatnya diam-diam dari sebelah. Melihat dia yang kasihan, ayahnya pun hanya bisa memberinya karena uang yang diinginkan anaknya sedikit. Hal itu membuatnya marah lagi. Sama saja seperti ayahmu yang tidak berguna. Kemudian ia ke rumah bibinya untuk minta uang. Bibi berkata, uang beberapa bulan yang lalu hingga saat ini masih belum dikembalikan. Ia langsung mendorongnya keluar dan menutup pintu. Xiao Qiu yang kembali menghampiri ibunya. Huizi berkata, kamu tidak nangis ya? Dan di saat yang bersamaan, sang bibi melihat semua hal itu. Ia langsung menamparkan Huizi dan mengeluarkan uang, melemparnya ke tanah sambil berkata, kamu tidak berhak menjadi seorang ibu. Huizi menundukkan badannya dan mengambil uang yang terlempar ke tanah. Xiao Qiu yang melihat ibunya seperti ini, dia memilih untuk diam saja. Huizi berkata, dirinya sekarang hamil lagi. Xiao Qiu kasihan melihat ibunya. Ia pun ikut jongkok dan membantu ibunya memungut uang. Di sore itu, Huizi membawa anaknya ke tempat perjudian. Hingga kala semua barulah kembali pulang ke rumah. Aban karena uang berantam dengan Huizi yang sedang hamil anaknya. Ini adalah cerita nyata, pernah membuat sensasi di seluruh Jepang. Kemudian, Xiao Qiu, asal mula penderitaannya baru saja dimulai. Aban sama sekali bukan berantam dengan pacarnya yang sudah hamil 5 bulan. Dengan baik-baik, Huizi menggunakan kakinya menendang Aban, dan Aban berdiri. Keduanya tidak berhentinya saling melawan, dan terus berlanjut, hingga menarik Huizi dan melemparnya, lalu menamparnya dengan kuat, tanpa ada perasaan. Kali ini Huizi benar-benar disiksa. Pria ini menginjakan kakinya ke badan Huizi. Anaknya langsung menghalanginya. Dengan badannya yang kecil, ia memeluk erat kaki sang pria. Ia ingin menolong ibunya, tapi pria itu menarik lehernya dengan 1 hentakan, lalu 2 hentakan. Hentakan ketiga, ia langsung menggendongnya dan melemparnya. Ibu dan anak ini keduanya tidak berdaya di atas kasur. Sang pria sama sekali tidak berhenti. Xiao Qiu sekuat tenaga melindungi ibu di sebelahnya. Sudut mulutnya penuh dengan darah. Xiao Qiu bahkan tidak menyadarinya. Huizi hanya berpikir, anak di dalam perutnya, tidak memikirkan pacarnya akan bertingkah seperti ini. Ia mengambil baju bersiap untuk pergi. Huizi memohonnya, jangan meninggalkannya. Pria itu membalikkan kepala dan melihat.
lalu berkata kita tidak cocok. Melihat kedua orang tersebut, lalu tetap pergi, dan perlahan-lahan menutupi pintu, meninggalkan kedua orang ini, dan menangis di dalam. Keesokan harinya, Huizi menyuruh anaknya datang ke rumah kakek nenek untuk minta uang. Ibu Huizi menangis. Ayahnya mengeluarkan semua uang yang ada di dompetnya, dan ingin memberikan kepada anaknya. Di bawah penderitaan nenek, Xiao Qiu akhirnya pergi, kemudian pulang dan berkata ke ibunya, cara ini tidak berguna. Huizi dengan muka tidak senang. Ia membawa anaknya pergi. Sebelum pergi ia berkata, kenapa kedua orang tua itu masih saja belum mati? 5 tahun kemudian, Xiao Qiu tumbuh besar. Huizi juga berhasil melahirkan anaknya. Mereka tiap hari memiliki hidup yang naik turun. Perkembangan masa itu, organisasi pelindung anak menemui keluarga mereka. Setelah mengecek kesehatan tubuh, Huizi bersikeras ingin membawa pergi anaknya, tapi organisasi tidak membiarkannya. Dia mulai mencari ribut, dengan segala cara ingin keluar dari sana. Tapi pada akhirnya tetap tidak bisa membawa anaknya pergi. Di bawah bimbingan guru, mereka diatur ke suatu kamar. Dari kecil hingga besar, mereka tidak pernah tidur di tempat seperti ini. Mereka sangat senang melihat kasur. Huizi yang melihat lingkungan di sana, berpikir ini lumayan, dan akhirnya menyetujuinya untuk sementara bisa hidup di sini. Xiao Qiu mulai masuk sekolah. Huizi juga mulai mencari beberapa lowongan pekerjaan. 2 bulan kemudian, suatu hari pintu kamar mereka digedor, dan seorang pria masuk ke dalam. Ia adalah pacar ibunya yang menghilang 6 tahun yang lalu. Xiao Qiu yang melihatnya langsung panik. Pria ini berpenampilan seperti orang yang tidak benar, dan melihat gadis di depannya. Ia mengetahui gadis itu adalah anaknya, kemudian menyuruhnya keluar untuk membeli makan. 10 menit kemudian, Huizi yang pulang kerja tiba di rumah. Setelah membuka pintu, ia melihat Aban, dan keduanya langsung berkelahi. Aban yang di sana malah menari seperti monyet yang bahagia. Kemudian, dia mulai pamer dengan beberapa tahun hal yang dialaminya. Ia menghasilkan banyak uang, dan membawa mereka pergi makan enak, pergi bermain. Sebenarnya uangnya sekarang adalah pinjaman beberapa hari yang lalu, dengan bunga yang tinggi, demi untuk menggantikan rasa sakit yang dibuatnya kepada pacar dan anaknya. Di suatu siang, Huizi dan seorang pria tua berumur 70 tahun bersama-sama pulang ke rumah. Aban yang melihat hal itu langsung memukuli Huizi dan menarik rambutnya, kemudian membawanya ke dalam kamar. Xiao Qiu membawa adiknya meninggalkan kamar tersebut. Aban sama sekali tidak memikirkan Huizi yang seorang wanita beberapa tahun ini mendapatkan sumber penghasilan dari mana. Dia hanya ingin bisa terus hidup. Setelah keduanya kelahi, Huizi langsung memohon kepadanya untuk tidak meninggalkannya. Keduanya pun saling berpelukan dan menangis. Semua ini ternyata dilihat oleh petugas organisasi. Dia tidak bisa ikut campur urusan keluarga orang lain, dan hanya bisa membawa kedua anak tersebut untuk sembunyi. Di sisi lain, Huizi berbaikan dengan pacarnya. Aban harus meninggalkan mereka karena beberapa hari yang lalu ia meminjam uang dengan bunga tinggi. Huizi melihat penampilannya, apakah sudah menjadi lebih tua. Xiao Qiu datang untuk menenangkannya, tapi malah mendapat tamparan dari ibunya. Kemudian ia menarik ujung baju anaknya dan menangis. Huizi saat itu sekali lagi mengubah kehidupan. Xiao Qiu pertama kalinya masuk ke dunia kerja. Hampir tiap bulan ingin mendapat gajian duluan, karena ibunya meski badannya sehat, tapi pengangguran dan masih berjudi. Lalu masih ada adiknya. Di tengah malam, Xiao Qiu diam-diam mencuri di kantor manajernya, ingin mencuri beberapa barang berharga. Hei kau! Manajer memberinya makan, memberinya tempat tinggal. Ia membuka pintu kamar, membawa Xiao Qiu menemui Huizi. Penuh emosi, dengan marah berkata, selama ini ia tidak pernah bertemu dengan ibu yang seperti ini, membawa 2 anak, tapi ia tiap hari masih bermain. Manajer dengan kebaikannya membawa sekeluarga datang ke rumahnya. Huizi mengambil pisau dan membantu manajer untuk masak. Saat semua orang sedang makan, Huizi meminta maaf kepadanya dan pura-pura menangis. Manajer tidak berhentinya menumpahkan Huizi bir. Beberapa hari kemudian, Huizi mencuri kesempatan dengan alasan menyapu kantor dan datang ke kantor. Kemudian berpura-pura seperti orang yang kasihan dan berhasil mendapat uang 500.000 dari manajer. Setelah sekeluarga mendapatkan uang itu, mereka bersiap untuk meninggalkan tempat itu dan mulai berpetualang. Setahun kemudian, Huizi membawa kedua anaknya ke rumah orang tuanya. Dia tidak masuk ke dalam dan menyuruh anaknya untuk masuk ke dalam meminta uang. Bila tidak dikasih uang, mereka akan dibunuh. Ibunya melihat Xiao Qiu sudah bertumbuh besar dan sangat menyukainya. Tidak tunggu mendapatkan uang,
Ia langsung ke dapur dan membunuh keduanya. Kembali dengan badan penuh darah, ia menghampiri ibunya, Huizi, yang melihat keadaan anaknya sama sekali tidak merasakan apa-apa. Film sampai di sini. Hal ini mencerminkan masih banyak sisi gelap masyarakat yang biasanya tidak terlihat. Bukan berarti itu tidak ada, hanya saja belum dipaksa hingga mereka mengeluarkan kejahatan yang berada di dalam dirinya. Film Mother ini adalah kasus di kehidupan nyata, dan yang dicerminkan adalah kelangsungan hidup orang-orang level bawah. Banyak negara tampaknya memiliki banyak manfaat di jaminan sosial.